Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-103, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Tuhan Yesus, satu kerinduan kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-103, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu-cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang kebenaran firman Tuhan ini, pastilah kita semakin disejukkan ya, bahwa kasih setia Tuhan itu begitu luar biasa hadir dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan di lain perikop mengatakan bahwa ketika manusia pun tidak setia, Allah kita adalah Allah yang setia. Bahkan lebih luar biasa sekali ketika kesetiaan Tuhan itu dibayarkan dengan memberikan nyawanya di kayu salib untuk penebusan setiap keberdosaan kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terbaik dalam kasih Tuhan, kitab ini dituliskan oleh Raja Daud dan diperkirakan bahwa ini ditulis ketika kerajaan atau pemerintahan yang dipimpinnya dalam keadaan stabil, lebih kurang tahun 10 sebelum Masehi. Dan di sini Daud mencoba mengungkapkan sebuah pujian yang luar biasa kepada Tuhan. Daud mengekspresikan rasa syukur atas segala berkat Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan yang diterimanya di dalam perjalanan kehidupannya. Di mana kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Daud menyebutkan berbagai berkat yang diberikan Tuhan. Seperti pengampunan, penyembuhan, juga perlindungan. Dan topik kita kali ini, kita melihat Daud mengingatkan umat Israel bahwa sejatinya manusia itu bersifat fana dan rapuh. Dan Daud lebih menegaskan lagi untuk pentingnya hidup menurut perjanjian di dalam Tuhan. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, ayat-ayat ini kita melihat menekankan keterbatasan manusia, menekankan bagaimana kasih setia Tuhan itu. Dan itu dirangkum di dalam tema kita, kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Maka mari kita melihat apa yang mau ditegaskan dari perikop kita pada saat ini. Hal yang pertama yang mau ditegaskan tidak lain adalah kefanaan dan kerapuhan manusia itu. Dituliskan manusia itu seperti rumput, seperti bunga di padang. Dia mekar. Tapi kita melihat di balik itu semua ada keterbatasan dan ada kefanaan. Artinya hidup manusia itu hanya sementara. Bahkan segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Lalu apa hal yang kedua yang mau ditegaskan oleh kebenaran firman Tuhan ini? Kasih setia Tuhan yang
kekal, yang abadi. Bisa kita baca di ayat yang ke-17 itu. Bahwa kasih Tuhan tidak terbatas oleh ruang, waktu, dan tempat, dan juga kondisi setiap kita. Lalu apa yang ketiga yang mau ditegaskan? Tidak lain adalah penting sekali untuk hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, yakni dengan mengikuti perintah-perintahnya, hidup di dalam janjinya, dan di sana kita akan mengalami kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang keempat yang mau ditegaskan? Pengharapan bagi umat Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan dituliskan kepada orang-orang yang berpegang pada perjanjian. Artinya, mau ditegaskan dalam perikop kita ini, bahwa ada pengharapan bagi mereka yang berpegang pada perjanjian akan Tuhan. Yaitu ada kasih dan keadilannya akan melingkupi setiap mereka. Maka saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita pada saat ini ketika tema kita mengatakan kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya? Hal yang pertama bisa kita kaitkan dengan tema kita, pahamilah kefanaan manusia dan keabadian kasih Tuhan itu. Artinya ayat ini menegaskan bahwa kehidupan manusia bersifat sementara, tapi kasih setia Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Kalau dunia dan kehidupan kita ini terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Lalu yang apa yang kedua? Yang mau kita kaitkan dengan tema kita, kasih setia Tuhan yang tidak tergoyahkan. Melalui ayat yang ke-17 kita bisa melihat bahwa kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita tidak tergantung, tidak terpengaruh, tidak tergerus oleh apapun keadaan setiap kita. Bahkan seperti yang saya sebut tadi, kalaupun manusia itu tidak setia, tapi Allah kita, Yesus kita, adalah Allah yang setia dan selalu mengasihi setiap kita. Lalu apa yang ketiga? Ya bisa kita kaitkan dengan tema kita. Penting sekali untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Saudaraku, kasih setia Tuhan itu melingkupi setiap pribadi yang takut akan Dia dan hidup di dalam perjanjiannya. Maka kita harus mengingat bahwa kasih setia Tuhan itu mencakup keadilan, juga tanggung jawab bagi kita untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Lalu apa yang terakhir yang bisa kita kaitkan dengan tema kita? Kasih yang mewariskan berkat kepada generasi berikutnya. Artinya apa? Kasih setia Tuhan hendaknya tidak berhenti kepada kita saja. Tapi kita dipanggil untuk juga berbagi, mengingatkan, menegaskan bahwa kasih setia Tuhan itu juga melingkupi generasi-generasi selanjutnya. Maka itu teruskanlah iman percayamu kepada Tuhan Yesus. Ajarkanlah nilai-nilai ketaatan kepada generasi berikut. Agar anak-anak kita, generasi-generasi selanjutnya juga hidup di dalam kasih setia Tuhan. Dan kasih setia Tuhan menjadi milik setiap mereka. Lalu apa yang menjadi refleksinya bagi kita saat ini? Hal yang pertama, refleksi bagi setiap kita. Ingatlah bahwa kita memiliki keterbatasan. Artinya apa? Hargailah setiap momen, hargailah setiap waktu yang Tuhan beri untuk berfokus kepada hal-hal yang bersifat kekal, bukan untuk yang sementara. Yang kedua, andalkanlah kasih setia Tuhan itu. Artinya di sini kita mencoba berefleksi di tengah tantangan dan kesulitan hidup. Apakah kita selalu mengingat bahwa kasih setia Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan kita? Lalu apa yang ketiga? Takut akan Tuhan itu adalah pribadi yang percaya dan hidup di dalam kasih setia Tuhan. Jadi jangan pernah mengatakan
Kita mengimani, kita percaya kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya, tapi kita tidak menunjukkan hidup takut akan Dia dalam hidup kita. Lalu apa yang keempat? Generasikanlah kasih setia Tuhan itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Jangan pernah berhenti. Jadilah saksinya. Lalu apa yang kelima? Kasih setia Tuhan yang kita kenal itu, biarlah itu mendorong kita untuk tetap melakukan tindakan kasih dalam kehidupan kita. Lalu apa yang terakhir? Refleksi buat setiap kita. Kalau hidup ini penuh dengan ketidakpastian, kalau dunia ini sepertinya membuat kita putus harapan, tapi ingatlah, kita punya Tuhan yang setia. Kita punya Allah yang selalu hadir, menemani, merangkul setiap kita, melingkupi setiap kita, sehingga harapan dan ketidakpastian itu akan berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Ketidakpastian akan sirna, lalu harapan itu akan menjadi kenyataan. Maka imanilah bahwa kasih setia Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Biarlah kasih setiamu itu menjadi kuat kami untuk tetap setia di dalam Tuhan. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.